Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Kali ini teman-teman pecinta bola, saya akan mereview taktik yang kira-kira akan digunakan oleh pelatih Patrick Kluivert saat timnas Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi dan Irak pada tanggal 9 Oktober dan 12 Oktober mendatang, round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kan seperti kita tahu, timnas Indonesia sedang berjuang untuk lolos pertama kalinya ke putaran Piala Dunia 2026. Lolos ke round 4 saja ini sebenarnya adalah catatan sejarah bagi timnas Indonesia yang pertama kali kita sampai ke round 4. Kita perlu banyak mengapresiasi kepada pemain. Nanti apapun hasilnya tentu itu adalah hasil yang terbaik, tapi doa kita sebagai penggemar timnas Indonesia tentu adalah berharap bagaimana Indonesia lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Tentu beban itu ada di seorang pelatih Patrick Kluivert beserta penggawa timnas Indonesia. Nah, maka dari itu sangat menarik kira-kira taktik apa yang kemudian akan digunakan oleh pelatih Patrick Kluivert. Karena kita tahu kita sudah pernah berhadapan dengan Irak dan Arab Saudi. Jadi di atas kertas ya memang mereka lebih unggul, tapi fakta membuktikan bahwa Indonesia sudah pernah mengalahkan Arab Saudi ya pada round 3 ya kualifikasi Piala Dunia 2026, yang mana Marcelino Ferdinand jadi bintang kala itu. Nah, kalau kita melihat taktik yang akan digunakan oleh Patrick Kluivert, kalau melihat pada bulan lalu saat kualifikasi Piala partai uji coba berhadapan dengan Lebanon, kemudian berhadapan dengan Brunei Darussalam juga ya. Kita tahu Indonesia, pelatih Patrick Kluivert menggunakan strategi yang sangat berbeda dengan yang biasanya digunakan oleh timnas Indonesia saat dia Sintayong maupun yang sering digunakan oleh Kluivert. Jadi Indonesia menggunakan strategi 4-3-3 gitu ya, yang mana ini adalah strategi menyerang ketika kemudian tampil di lapangan. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan 4-3-3, so pasti kiper kita kemungkinan Emil Audero, kita doakan semoga cepat sembuh. Kalau Emil Audero absen, bisa saja Martin Paes yang baru pulih akan tampil gitu ya. Nah, di lini pertahanan ini sangat menarik ya untuk kita bahas, karena kita tahu lini pertahanan ini adalah titik terkuat timnas Indonesia. Meskipun kita pada pertandingan terakhir berhadapan dengan Jepang, kita dibobol yang cukup banyak, berhadapan dengan Australia begitupun juga dibobol cukup banyak gitu ya. Tapi kalau melihat kualitas, memang lini pertahanan ini adalah lini terkuat, karena kita tahu diisi oleh beberapa bintang yang tampil cukup baik ya. Kita tahu misalkan ada Jayitses yang hari ini musim ini bermain bersama Sassuolo dan juga sudah sering digunakan, artinya jadi pemain inti, bukan hanya jadi camat, tampil cukup gemilang begitu ya. Nah, kemudian ada Kevin Dix yang bersama Borussia Mönchengladbach, meskipun berada di posisi juru kunci, tapi penampilan Kevin Dix ini, pengalamannya di Eropa tentu ini cukup berharga bagi timnas Indonesia, sangat dibutuhkan. Dan juga masih ada Rizky Ridho yang kita tahu tampil ciamik di bawah asuhan Kluivert maupun Sintayong meskipun bermain di Liga Indonesia ya. Tapi memang reading the game yang dimiliki Rizky Ridho ini sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Nah, ada Justin Hapner yang kita tahu musim ini di Eredivisie tampil cukup baik ya, lumayan baik ya daripada musim lalu, dan sering mendapatkan menit bermain di situ, preman timnas Indonesia. Kemudian juga masih ada Jordi Amat yang saya rasa tidak akan masuk tim inti, tapi pengalamannya sangat berharga untuk memompa semangat pemain-pemain muda. Dan juga masih ada Nathan Juan juga di situ ya, yang fleksibel, bisa bermain gelandang bertahan ataupun bek kiri gitu ya. Kemudian di kanan, kalau misalkan Rizky Ridho bermain sama Jayitses, kanan saya rasa ini adalah milik dari Kevin Dix. Tapi kalau kemudian Jayitses berdua dengan Kevin Dix di lini pertahanan, maka lini kanan ini saya rasa Sandy Walsh yang akan mengisi posisi bek kanan ya.
Nah, yang menarik ini adalah bek kiri ya. Ini lini terkuat juga menurut saya. Cukup banyak ya. Ada Saint Patinama, ada Dean James, Calvin Verdong, ada Nathan Chuan bisa bermain di situ ya. Tapi kalau kita melihat kualitas yang dimiliki, saya rasa Calvin Verdong akan mengisi posisi starter di situ ya. Melewatkan Dean James, kemudian Nathan Chuan dan juga Saint Patinama, karena kita tahu Calvin Verdong saat ini bermain di Ligue 1 bersama Olivier Giroud di Lille. Ini cukup membanggakan bagi kita ya. Nah, lini tengah ini juga cukup menarik ya. Tom Hai kita tahu sudah penampilannya kurang baik menurut saya ya, sudah agak menurun kalau saya melihat gitu ya. Tapi saya rasa pengalamannya juga cukup berharga, kemungkinan dia akan berdua dengan Joy Palopesi kalau pandangan saya, atau juga bisa Ricky Kambuaya itu mengisi posisi itu, karena kita tahu Ricky Kambuaya musim ini tampil cukup baik ya, tampil cukup oke ya, dengan catatan 3 assist gitu ya. Dia fleksibel, bisa bermain sebagai gelandang serang juga. Nah, kemudian kalau menggunakan 3 gelandang, saya rasa Joy Palopesi, Tom Hai, dan Ricky Kambuaya ini adalah yang paling pantas mengisi posisi itu. Mengingat Ricky Kambuaya pemain Liga Indonesia yang penampilannya cukup konsisten di Liga Indonesia maupun ketika bersama timnas Indonesia. Tusukannya ke kotak penalti, Ricky Kambuaya ini sangat dibutuhkan untuk menembus pertahanan dari Arab Saudi gitu ya. Penetrasi yang dilakukan dari Kambuaya menurut saya ini cukup dibutuhkan ya. Jadi kontrol lini tengah ini milik Joy Palopesi dan Tom Hai. Ricky Kambuaya akan bermain sedikit menyerang, menurut saya lebih ke attacking midfielder gitu ya. Nah, lini depan ini juga cukup menarik ya. Kita praktis kalau saya melihat pemain yang ada ini bisa dikata titik terlemah kita gitu ya. Tapi diuntungkan oleh Romeni ini juga sudah dipanggil yang baru pulih. Tapi kalau Olen Romeni ini bisa starter, saya rasa dia akan mengisi posisi sebagai seorang striker di depan ya. Karena Moro Zylstra kita tahu menit bermainnya bersama klubnya ini sedikit gitu ya. Saya lebih percaya dengan Olen Romeni. Nah, kemudian di winger kanan dan kiri saya rasa Emiliano Jonathan bisa mengisi di posisi kanan gitu ya. Dan juga ada Ragnar Mangon yang juga bisa dimainkan, atau malah Beckham Putra yang kita tahu penampilannya cukup baik bersama Persib Bandung ya. Jadi memang lini yang saya kurang bisa menganalisa begitu jauh siapa yang akan diturunkan. Tapi kalau Olen Romeni pulih, saya rasa Olen Romeni ini akan mengisi starting, mengisi posisi striker yang akan dimainkan oleh Romeni, oleh Patrick Kluivert. Karena memang kita tahu Olen Romeni ini sudah sangat chemistry-nya dapat bersama pemain timnas Indonesia, meskipun kita agak kecewa ya dengan tidak dipanggilnya Marcelino Ferdinand. Meski bagaimanapun sebenarnya Marcelino adalah chemistry-nya dengan Olen Romeni ini sudah dapat, karena beberapa kali gol yang dicetak oleh Romeni ini tidak terlepas dari peran dari Marcelino Ferdinand. Nah, itu kalau kemudian 4-3-3 yang digunakan oleh Patrick Kluivert. Kalau 3-4-3 saya rasa ya ini bisa saja kembali ke setelan awal ya. Rizky Ridho, kemudian Jait Ses, dan bisa saja Justin Hubner atau Calvin Verdong dan Kevin Dix juga bisa di situ sebenarnya. Tapi kalau kemudian Justin Hubner, Jait Ses dan Rizky Ridho dimainkan, saya rasa Kevin Dix akan wing kanan, kemudian kiri Calvin Verdong begitu. Tengah Joy Palopesi, Tom Hai bisa saja yang dimainkan gitu ya. Nah, di depan kemungkinan bisa Ricky Kambuaya, kemudian Emiliano Jonathan, Olen Romeni, atau juga bisa antara Beckham Putra maupun Yakob Sayuri yang kita tahu pemain yang cukup konsisten ya selain Ricky Kambuaya di Liga Indonesia ya. Terbukti dia sudah membukukan 3 gol dan 3 assist di Liga Super musim ini, pemain lokal terbaik saya rasa selain Ricky Kambuaya yang dimiliki Indonesia di Liga Indonesia gitu ya, bisa bersaing dengan pemain-pemain asing. Dan memang ini membuktikan bahwa Ricky Kambuaya dan Yakob Sayuri ini adalah darah Papua yang tidak pernah ada habisnya.
untuk timnas Indonesia selalu melahirkan bintang-bintang baru gitu ya. Ini menarik ya, kalau kemudian ada dua formasi atau taktik yang akan menurut saya akan digunakan oleh pelatih Peter Cruyff, bisa 3-4-3 ataupun 4-3-3 yang sudah digunakan di FIFA Matchday musim lalu. Ya, apapun yang digunakan semoga yang terbaik bagi timnas Indonesia, bisa unggul dari Arab Saudi dan Irak, bisa memenangkan pertandingan, itu adalah hal yang diinginkan. Kemudian kita bisa lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Amin amin ya robbal alamin. Bravo timnas Indonesia. Itu adalah analisa amatiran saya. Kalau teman-teman punya pandangan sendiri, monggo tulis di kolom komentar.